Bapak Ibu yang kami muliakan, pengelolaan pasca sarjana bidang ilmu pengetahuan budaya yang semula dikelola oleh program pasca sarjana Universitas Indonesia sejak bulan Februari tahun 2000 diserahkan ke Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Sekarang ini, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya menangani 5 program studi di jenjang doktor dan 7 program studi di jenjang magister. Sejak tahun 2000 sampai sekarang, FIBUI telah meluluskan 409 doktor, dan pada tahun 2023 ini, Saudara Dr. Amurwani adalah dokter ke-410 di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Bagi program studi ilmu sejarah, Saudara Dr. Amurwani adalah dokter pertama yang lulus pada tahun ini. Atas nama Dr. Amurwani dan seluruh panitia sidang ujian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Muhadjir Effendi, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Ari Kuncoro, SEMA PhD, Rektor Universitas Indonesia, Universitas kami, dan Dr. Kandar M.Hu, Deputi Konservasi AMRI, juga kepada Letjen TNI Purnawirawan Haji Sumarsono SK diucapkan terima kasih, dan Profesor Dr. Taufik Abdullah. Juga tidak lupa Dr. Amurwani menitipkan ucapan terima kasih kepada para pejabat eselon 1 dan 2 Kemenko PMK dan pejabat eselon 2 Kemendikbud Ristek dan pejabat eselon 2 ANRI. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Siap Bapak Ibu, mohon izin ke kamera semuanya. 1, 2. Cukup, terima kasih. Berikutnya mohon kesediaan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, dan mohon kesediaan Bapak Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro PhD. Siap Bapak Ibu, izin 1, 2. Ya, sebenarnya disertasi ini menurut saya menarik. Menariknya apa? Ada keberanian dari Amurwani, ya. Itu mengungkap sesuatu yang sampai sekarang sebenarnya orang masih takut. Ya. Jadi kita satu berani. Ya, terlepas daripada kita setuju atau tidak setuju terhadap pendapatnya tentang misalnya tentang Gerwani dan sebagainya. Lepaskan itu. Tetapi yang penting, apalagi pemerintah, seharusnya bisa mengambil beberapa hal penting dari apa yang telah diungkap oleh Amurwani. Itu yang penting. Baik. Terima kasih. Saya Gemala Hatta mengucapkan selamat kepada Bu Amurwani atas prestasi yang berhasil menyenangkan untuk didengar ini. Bagi saya memang komunisme itu sesuatu yang susah. Ya, jadi kenapa pendapat para Gerwani itu merasa bahwa mereka itu benar meskipun sudah ada semua orang tahu bahwa Nasakom itu tidak cocok untuk bumi Indonesia. Karena memang kalau kita melihat kilas balik dari tahun 1926 pun PKI itu sudah memang berontak pada saat itu. Dan kemudian semua bertemu Bung Hatta di Belanda, dan akhirnya Semaun kena marah, Stalin dipenjara di Rusia. Nah, jadi kalau kita lihat kilas baliknya, ini memang sesuatu yang panjang ceritanya. Dan dari tahun 26 memang PKI pun sudah bergolak sehingga oleh pemerintah Belanda kemudian menjadi suatu hal yang
rame. Dan tahun 48 terjadi lagi, dan tahun 65 terjadi lagi. Jadi sudah 3 kali PKI memberi banyak persoalan. Nah, jadi kalau Bung Hatta mengatakan memang komunisme itu memang sesuatu yang laten. Jadi kelihatannya diam, tetapi tidak diam, akan timbul lagi. Makanya pemerintah tetap harus mengawasi. Nah, ini tergantung kesungguhan pemerintah. Apakah bumi Indonesia ini tetap bisa dijaga sebagaimana yang dipesankan oleh Founding Father dan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Menghuni bumi dengan menjaga kelestarian di dalamnya, tidak untuk merusak ideologi dan merusak buminya sendiri, itu jangan. Saya kira itu. Terima kasih. Penilaiannya sudah setuju saya, cum laude. Jadi berarti memang dicatat yang bagus. Dan memang bisa selalu saya sudah lihat juga, jarang orang punya perhatian kepada orang yang bekas, yang pernah disalahkan. Dan punya orang biasanya tertarik pada yang menang-menang. Ini dia teliti ada orang yang kalah. Dan diperhatikan dan dilihat masalah yang kalah itu dari sudut kemanusiaan. Nah, itu jarang. Jadi itu sumbangannya hebat dari Amr. Tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan, tapi juga sumbangan tentang apa bangsa kita ini. Baik, terima kasih. Saya senang dengan penelitian Saudara Amr Wani tentang dialektika dan tentang pengetahuan, karena ini suatu penelitian yang sangat penting. Gerakan mereka bersifat kultural, jadi melakukan rekonsiliasi secara kultural, mengolah pengalaman mereka tidak dengan kemarahan, tetapi dengan kemampuan untuk mengatasinya, melihat kebersamaan dengan lagu-lagu yang misalnya dari dialektika, lagu-lagu yang mencerminkan kemanusiaan itu sendiri, sehingga penderitaan itu dimaknai dengan cara yang baru. Nah, cara mereka menampilkan diri dengan berbagai macam lagu pendekatan kultural yang sangat manusiawi, keibuan itu bisa menjangkau anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu melihat masa lalu dengan cara yang sangat berbeda, dan bisa terjadilah dialog dan rekonsiliasi secara kultural untuk menatap masa depan dengan membawa masa lalu itu sebagai sesuatu yang perlu jadi pelajaran yang positif ya, untuk kita tidak mengulangi melakukan pelecehan, melakukan kekerasan seperti itu terhadap perempuan terutama, tapi bisa bersama-sama membangun masa depan yang baik. Terima kasih. Yang 65. Ya. Terus yang 65 kenapa harus ini? Saya riset kemarin juga. Masih masukkan. Sejarah masalah sosiologi dekat. Saya kan pelajari sejarah. Baik. Pentingnya disertasi ini adalah sebagai solusi, membantu solusi pemerintah ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berlarut-larut panjang terkait dengan peristiwa G30S. Ini menjadi salah satu kontribusi mungkin, salah satu kontribusi dari disertasi ini untuk pengambilan kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan secara kultural bisa berhasil. Ya bagus, terus apa lagi? Ya, sudah memberikan pencerahan baru ya, pemahaman masyarakat tentang tahanan politik yang selama ini dikenal kejam segala macam, memberikan nuansa yang lebih komprehensif terutama generasi muda. Masih baik. Jadi yang luar biasa dari disertasi ini adalah bagaimana menggali ingatan memori kolektif para mantan tahanan politik perempuan yang tadinya bersembunyi. Mereka secara perlahan-lahan dengan pendekatan yang sangat kita sustain lah, memahami ya. Jadi benar-benar Bu Amr itu ini adalah salah satu kalau sejarah kontemporer itu agak susahnya adalah ketika tokohnya masih hidup, pelakunya masih hidup,
agak susah kita menulis. Nah, bagaimana caranya kita menggali, membuka kepercayaan mereka secara pelan-pelan, dan ini Ibu Anggun sukses melakukan itu. Dia menjadi bagian seolah sebagai anak, sebagai orang yang sangat memahami penderitaan para tokoh. Nah, akhirnya terbukalah kisah-kisah ya, kenangan-kenangan mereka di dalam penjara selama ini. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yang nggak biasa oleh sejarawan lakukan itu pertama sumbernya. Jadi sumber ingatan itu penting, karena nggak semua masa lampau itu kan terekam di dalam arsip atau dokumen. Nah, terekam di dalam ingatan. Gitu. Jadi jauh lebih banyak masa lampau itu sebenarnya dalam ingatan. Nah, ingatan itu kemudian digali, diungkap gitu melalui studi yang namanya memori kolektif. Jadi ingatan bersama mengenai peristiwa apa yang terkesan tapi juga bisa yang bersifat traumatik gitu yang bisa menghasilkan jadi kajian ini sangat menarik dan penting untuk melihat sejarah dalam arti yang lebih komprehensif.